Baik, selamat jumpa kembali. Kita akan melanjutkan materi fisika dasar 2A berikutnya, itu mengenai teori relativitas khusus ya. Teori ini menjadi salah satu teori dasar bagi perkembangan fisika modern ya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai prinsip relativitas. Nah, jadi model fisika adalah suatu abstraksi dari suatu fenomena alam yang memungkinkan seorang pengamat dapat melakukan pengamatan atau pengukuran dan pada umumnya model-model fisika ini dinyatakan dalam bentuk formulasi matematis ya. Nah, salah satunya adalah mekanika Newton yang sudah dibahas di fisika 1 yang bisa menggambarkan banyak sekali fenomena dari mulai benda jatuh bebas hingga gerak planet pada tata surya. Nah, teori lainnya adalah teori elektrodinamika Maxwell yang baru saja kita bahas di fisika 2 ini, yang bisa menggambarkan banyak juga fenomena ya, dari mulai elektrostatik, kemagnetan hingga gelombang elektromagnetik. Nah, model-model fisika ini ada dua langkah ya. Pertama, kita bisa mulai dari fenomena alam, kemudian diamati oleh pengamat, dan dicoba dibuat model fisisnya ya. Atau ada juga yang orang membuat dulu model fisisnya, ya, kemudian diprediksi apa yang bisa diamati, kemudian dilihat fenomena alamnya ya, apakah hasil prediksi itu sesuai dengan fenomena alam atau tidak. Jadi ada dua cara, bisa mulai dari kiri ke kanan, bisa juga mulai dari kanan ke kiri. Nah, sebagai catatan, pengamat itu adalah seseorang yang melakukan pengamatan, biasanya dibekali oleh alat-alat ukur, ya, dalam hal ini penggaris untuk menghitung posisi, dan jam untuk mengukur waktu. Ya. Dan pada fisika, pengamat biasanya dinyatakan oleh suatu kerangka acuan yang memiliki sistem koordinat. Nah, hukum 1 Newton itu mensyaratkan suatu eksistensi suatu kerangka khusus ya, yang disebut sebagai kerangka inersial. Nah, kerangka inersial ini adalah kerangka di mana setiap partikel bebas akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Sebagai catatan, partikel bebas ini adalah partikel di mana total gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Ya. Jadi hukum 1 Newton bilang bahwa kalau total gaya pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Ya. Nah, setiap kerangka yang diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap terhadap suatu kerangka inersial, kerangka tersebut juga merupakan kerangka inersial. Nah, jadi misalkan kita punya 3 buah kerangka, sebut saja O, A, dan B, di mana O adalah kerangka inersial, jadi ini adalah kerangka inersial, diketahui ini adalah kerangka inersial. Nah, kemudian kita punya 2 buah kerangka lagi, A, diam relatif terhadap O, ya. Jadi ini diam terhadap O. Dan kemudian kita juga punya B, di mana B itu bergerak lurus dengan kecepatan tetap terhadap O. Jadi V ini kecepatannya tetap terhadap O. Ya. Nah, maka kerangka A dan kerangka B juga merupakan kerangka inersial. Ya. Jadi setiap kerangka yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, ya, bergerak lurus dengan kecepatan konstan terhadap kerangka inersial, maka kerangka tersebut juga kerangka inersial.
Nah, prinsip relativitas itu menyatakan bahwa model fisika haruslah tidak bergantung kepada pengamat inersial. Artinya, hukum-hukum fisika haruslah memiliki bentuk yang sama, atau dikatakan invarian, ini istilah memiliki bentuk yang sama, bagi semua pengamat inersial. Ya. Jadi, kita tidak mungkin membedakan suatu percobaan fisika yang dilakukan oleh kerangka yang diam atau kerangka yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, karena itu hukum fisikanya sama, maka semua kerangka inersial itu ekivalen satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi, dua percobaan yang dilakukan oleh dua buah kerangka yang sama-sama inersial, ya, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, prinsip relativitas ini pertama kali diformulasikan tahun 1632, ya, 1632 oleh Galileo Galilei, dan digunakan sebagai dasar teori mekanika ya, oleh Isaac Newton. Nah, sekarang misalkan terdapat dua buah kerangka inersial yang mengamati suatu kejadian. Nah, berdasarkan prinsip relativitas, haruslah ada suatu transformasi ya, yang menghubungkan pengukuran yang dilakukan oleh kedua kerangka inersial tersebut. Nah, transformasi yang menghubungkan dua kerangka inersial tersebut itu disebut sebagai transformasi Galilean. Sekarang kalau kita tinjau dua buah kerangka inersial A dan B, di mana B bergerak dengan kecepatan tetap V sepanjang sumbu X relatif terhadap kerangka A. Jadi seperti ini, kita tahu A inersial dan B bergerak dengan kecepatan tetap V sepanjang sumbu X relatif terhadap kerangka A, maka B juga kerangka inersial. Nah, sekarang kita tinjau suatu peristiwa ya, yang diamati oleh A pada posisi X di sini, diamati oleh A pada posisi X dan saat T, ya, pada saat T, dan diamati oleh B ya, pada posisi X aksen, Y aksen, Z aksen di sini, dan pada saat T aksen. Nah, jika asumsikan bahwa pada saat T sama dengan 0, ya, jika kita asumsikan pada saat T sama dengan T aksen sama dengan 0, ya, kedua kerangka berhimpit, ya, maka pada saat T, ya, karena B itu bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap A, ya, maka jarak antara A dan B sekarang adalah V kali T, ya. Sehingga kita tahu relasi X aksen X dan VT di sini kita bisa dapatkan ya. X aksen sama dengan X minus VT ya. Y-nya tidak berubah karena B itu hanya bergerak sepanjang sumbu X saja, Z-nya juga tidak berubah ya. Dan T-nya tidak berubah ya. Nah, ini adalah salah satu faktor utama di transformasi Galilean. Artinya, waktu yang diukur oleh B dengan waktu yang diukur oleh A itu sama. Ini menunjukkan bahwa yang namanya waktu itu absolut ya. Absolut itu artinya sama bagi semua pengamat ya. Pengamat inersial. Nah, jadi ini adalah empat persamaan ini yang kita sebut sebagai transformasi Galilean ya. Jadi ingat aksen itu adalah posisi dan waktu yang diukur oleh B, dan yang tanpa aksen X, Y, Z, dan T itu adalah posisi dan waktu yang diukur oleh
A. Ya. Jadi transformasi Galilean ini menghubungkan pengukuran posisi dan waktu oleh B dan oleh A. Nah, jika kita misalkan peristiwanya adalah partikel yang bergerak, ya, jika kita misalkan peristiwa ini adalah partikel bergerak, itu, ya, sehingga posisinya diamati oleh B itu adalah X aksen, Y aksen, Z aksen pada saat T aksen, ya. Jadi oleh B, ini kita sebut saja ini oleh A, ini oleh B, itu. Jadi posisi oleh A itu kita punya X sebagai fungsi dari T, Y sebagai fungsi dari T, dan Z sebagai fungsi dari T, ya, karena partikel bergerak. Dan oleh B posisinya adalah X aksen sebagai fungsi T aksen, Y aksen sebagai fungsi T aksen, dan Z aksen sebagai fungsi T aksen. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa kecepatan yang diukur oleh masing-masing kecepatan partikel yang diukur oleh masing-masing pengamat. Oleh A kita definisikan tentunya Vx itu adalah dx dt. Kemudian saya juga punya Vy sama dengan dy dt, dan dvz juga sama, ya, ini adalah dz dt. Kemudian kita bisa lakukan turunkan sekali lagi, saya punya Ax itu adalah dvx dt, Ay juga dvy dt, dan Az adalah dvz dt, ya. Nah, jadi ini adalah kecepatan dan percepatan yang diukur oleh A. Nah, sekarang kecepatan yang diukur oleh B kita sebut saja misalkan Vx aksen, ya. Ini tentunya sama dengan dx aksen dt aksen, ya, karena gerak diamati oleh B, waktunya adalah T aksen. Sini kita bisa gunakan tulang rantai, ya. Jadi saya punya dt aksen dikali dx aksen dt, gitu. Nah, saya tuliskan. Nah, karena saya punya T aksen sama dengan T, ya, maka dari sini tentunya dt aksen dt sama dengan 1, sehingga saya punya di sini 1, dx aksen ini dt, x aksennya saya bisa gunakan transformasi Galilean, ini sama dengan x minus v kali t. Ingat karena v itu konstan, jadi tidak diturunkan, ya. Jadi saya punya dx dt minus v, ya, atau vx minus v, ya. Jadi saya punya di sini Vx aksen sama dengan Vx minus V, gitu. Nah, sedangkan untuk V aksen itu sama dengan dy aksen dt aksen sama dengan dt aksen dikali dy aksen dt. Nah, karena dt per dt aksen yang sama dengan 1, kemudian y aksen sama dengan y, ya, maka ini sama dengan dy dt sama dengan vy aksen, sama dengan vy, dan untuk yang vz juga sama, ya, dz aksen dt aksen sama dengan kali dz aksen dt, ini sama dengan dz dt
sama dengan Vz. Nah, jadi di sini yang berbeda itu hanya yang X saja ya, sedangkan Vy aksen dengan Vy nilainya sama, dan yang Z juga sama ya. Ini diakibatkan karena kerangka B itu bergeraknya sepanjang sumbu X ya, relatif terhadap A. Jika bergeraknya relatif terhadap Y, maka transformasi Galileannya juga berubah. Nanti yang berubah adalah nanti yang Y minus Vt di sini ya. Yang X-nya tidak berubah, Z-nya tidak berubah, T-nya tidak berubah, sehingga transformasi kecepatannya juga menyesuaikan. Nah, jadi tadi turunkan persamaan tadi terhadap T aksen ya. Kemudian gunakan sifat absolut waktu, kita dapatkan persamaan yang tadi ya. Vx aksen sama dengan Vx minus V, Vy aksen sama dengan Vy, dan Vz aksen sama dengan Vz. Ingat, aksen itu adalah kecepatan partikel yang diukur oleh B, dan yang tanpa aksen Vx itu adalah kecepatan partikel diukur oleh A ya. Jadi yang ini tadi, ini definisinya, yang aksen itu adalah dx aksen per dt aksen, sedangkan yang tanpa aksen adalah yang dx dt biasa. Nah, jika kita turunkan sekali lagi, ya, ingat karena V itu konstan di sini, karena ini konstan. Kalau saya turunkan sekali lagi, saya dapatkan AX aksen sama dengan AX, AY aksen sama dengan AY, dan AZ aksen sama dengan AZ. Jadi di sini bisa dilihat bahwa percepatan ya, itu sama ya bagi semua kerangka inersial ya. Nah, jadi kedua kerangkanya mengamati percepatan yang sama. Nah, sekarang jika kita postulatkan bahwa gaya dan massa juga invarian, artinya nilainya dan bentuknya tidak berubah terhadap transformasi Galilean, ya, maka kita dapatkan bahwa F aksen sama dengan M aksen, ya, ini adalah hukum 2 Newton yang diukur oleh kerangka B, ya, dan F sama dengan MA, ini adalah hukum 2 Newton yang diukur oleh kerangka A, ya, karena A aksen sama dengan A, ya, maka ini sama. Nah, jadi di sini hukum-hukum mekanika itu invarian ya, atau memiliki bentuk yang sama terhadap transformasi Galilean. Ini menjadi penting, artinya kalau kita lakukan percobaan mekanika ya, yang dimana hukum Newton berlaku di sana, ya, hasil pengamatan kita, hasil pengamatan dua buah kerangka ya, selama kerangka tersebut inersial, maka hasilnya itu terhubung melalui transformasi Galilean ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori relativitas khusus ya. Jadi tahun 1905 Albert Einstein merevisi prinsip relativitas Newtonian yang tadi dan mempostulatkan dua hal ya. Pertama, prinsip relativitas ya, itu semua hukum fisika berbentuk sama bagi semua kerangka inersial ya. Jadi catatan di sini semua hukum fisika ya. Jadi tidak hanya mekanika Newton yang harus berbentuk sama, tapi juga hukum-hukum fisika yang lain ya. Terutama teori listrik magnetnya Maxwell. Dan yang kedua itu prinsip kekonstanan laju cahaya. Ya, jadi di vakum cahaya selalu bergerak dengan laju yang selalu sama. Ya. Tidak bergantung kepada gerak dari sumber
maupun gerak dari pengamat. Nah, di sini nanti nilainya seperti yang kita sudah bahas kemarin, C itu sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0, itu kira-kira sekitar 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per sekon. Jadi di vakum cahaya selalu bergerak dengan laju C ya, sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0, nilainya kira-kira 3 kali 10 pangkat meter per sekon. Nah, karena transformasi Galilean tidak kompatibel dengan postulat kedua, maka Einstein harus merevisi bentuk transformasinya ya. Tidak kompatibel karena dari transformasi Galilean ya, kita punya kecepatan kerangka Vx sama dengan Vx aksen sama dengan Vx minus V, di mana V ini kecepatan kerangka ya. Nah, kalau partikel yang diamati adalah cahaya, kalau saya ganti adalah cahaya ya, nah, maka kalau menurut A laju cahaya adalah B, laju cahaya adalah C, ini ya, maka menurut B ya, laju gerak cahaya adalah C dikurangi V ya. Nah, di sini berdasarkan persamaan yang ini, transformasi Galilean ya. Nah, dan ini tidak kompatibel dengan postulat kedua ya. Padahal menurut postulat kedua, baik A maupun B, karena dia kerangka inersial, ya, maka harusnya mengamati cahaya itu bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu C. Tapi menurut transformasi Galilean, kalau A mengamati dengan laju C, maka B mengamati dengan C min V. Di sini berarti dia bergantung pada laju gerak dari B-nya. Ya. Dan itu tidak kompatibel dengan postulat kedua. Maka Einstein harus merevisi bentuk transformasinya. Nah, namun karena transformasi Galilean adalah dasar bagi mekanikanya Newton, ya, jadi hal ini ekivalen, ya, maksudnya merevisi bentuk transformasi itu ekivalen dengan membentuk suatu formulasi mekanika yang baru, ya, di mana nanti akan mengganti mekanika Newton. Nah, revisi yang dilakukan atau yang digunakan oleh Einstein untuk teori relativitas khususnya itu disebut sebagai transformasi Lorentz ya. Nah, sekarang kita tinjau kasus yang sama dengan yang tadi. Tinjau dua buah kerangka inersial A dan B, di mana B bergerak dengan kecepatan tetap V sepanjang sumbu X relatif terhadap kerangka A. Nah, kemudian tinjau juga suatu peristiwa yang diamati oleh A pada posisi X, Y, Z dan pada saat T, dan diamati oleh B pada posisi X aksen, Y aksen, Z aksen pada saat T aksen. Nah, setupnya juga sama, kita gunakan asumsi. Jadi asumsikan saat T sama dengan T aksen sama dengan 0, ya. Kedua kerangka berhimpit ya. Kedua kerangka berhimpit. Nah, jadi setupnya persis sama dengan ketika kita menurunkan transformasi Galilean. Nah, perbedaannya, jadi ini yang didapatkan. Ya. Muncul faktor gamma di sini. Jadi muncul faktor gamma di sini.
Ya, dengan gamma adalah 1 minus V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah ya. Ini disebut sebagai faktor Lorentz biasanya. Ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini rumusan untuk posisi ya, yang X, Y, Z itu untuk yang X yang dalam ini itu adalah yang transformasi Galilean dikalikan dengan faktor Lorentz di sini gamma, yang Y juga tidak berubah, yang Z tetap tidak berubah. Nah, tapi yang berbeda dengan transformasi Galilean itu bahwa sekarang T aksen dan T ya, waktu yang diukur oleh B dan waktu yang diukur oleh A itu memiliki nilai yang berbeda ya. Dia bergantung terhadap faktor Lorentz, bergantung pada kecepatan kerangkanya, dan bergantung pada posisi partikelnya ya, sedang di mana. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa waktu ya, jadi pada transformasi Lorentz, waktu itu tidak lagi absolut ya. Tidak lagi absolut, namun relatif. Relatif jadi nilainya itu bergantung kepada kerangka ya. Nilainya bergantung kerangka. Selang waktu yang diukur oleh A itu secara umum berbeda dengan selang waktu yang diukur oleh kerangka B. Nah, tapi bisa dilihat ketika C-nya besar sekali atau kita asumsikan tak berhingga, atau V-nya jauh lebih kecil daripada C ya, kecepatan kerangkanya jauh lebih kecil daripada C, maka nilai gamanya akan menuju 1. Kalau gamanya menuju 1, dan ini akan kembali ke transformasi Galileo ya. Kita biasa kenal. Ini gamma itu sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, jadi transformasi Lorentz ini akhirnya efek relativistik itu hanya muncul untuk kecepatan untuk laju yang comparable dengan C ya. Untuk laju-laju yang mendekati C ya. Nah, jadi untuk laju-laju rendah, di mana V-nya jauh lebih kecil daripada C, faktor Lorentz-nya bisa kita abaikan karena dia menuju 1, dan akhirnya dia kembali ke transformasi Galileo ya. Jadi mekanika Newton, dari sini kita bisa dapatkan batasan berlakunya mekanika Newton ya, itu ketika V-nya jauh lebih kecil daripada C ya. Nah, sekarang kita akan coba turunkan transformasi yang tadi ya. Nah, jadi jika kita lakukan ini setupnya ya. Jadi ini menurut kerangka A. Menurut kerangka A bahwa kerangka B itu bergerak ke kanan ya sepanjang sumbu X dengan kecepatan V konstan. Nah, tapi menurut B, kita juga tahu menurut kerangka B, jadi B-nya diam, sekarang A-nya yang bergerak ke kiri ya. A-nya bergerak ke sumbu X negatif ya, relatif terhadap B ya. Jadi kecepatannya tidak lagi V, tapi kecepatannya minus V. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan transformasi dari A ke B menurut A ya. Jadi kita punya X aksen, ini adalah posisi yang diukur oleh B, itu sama dengan suatu parameter, kita sebut saja K gitu, X minus V kali T ya.
Untuk transformasi Galilean tentunya K-nya sama dengan 1 di sini. Dan menurut B, kita lakukan transformasi yang sama. Jadi sekarang kita punya X, posisi yang diukur oleh A, itu sama dengan K yang sama, X aksen plus V kali T aksen. Nah, karena transformasinya harus simetrik ya, jadi kalau saya punya mengamati peristiwa di sini, diamati di X, Y, Z, dan T, menurut A, ya. Dan kita amati di sini, diamati pada X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen menurut B, ya. Jadi dari kerangka A, kita tahu X aksen, Y aksen, Z aksen itu harus memenuhi transformasi seperti ini. Sedangkan bagi B, karena dia yang mengukur, maka yang diukur oleh A itu harus mengikuti transformasi seperti ini. Nah, lagi selalu kita asumsikan bahwa pada saat T sama dengan 0, T sama dengan T aksen sama dengan 0, kedua kerangkanya berhimpit. Nah, sekarang jika saat T sama dengan T aksen sama dengan 0, ya, cahaya dipancarkan, ya, maka karena kecepatan cahaya sama, ya, berdasarkan postulat 2, bahwa laju cahaya yang terukur sama, bagi A dan B sama, ya, yaitu C, maka kita punya pada saat T diukur oleh A, maka X itu sama dengan C kali T, ya. Dan pada saat T aksen di sini, ya, itu sama dengan C dikali T aksen. Ya. Ini yang diukur oleh A, ini yang diukur oleh B. Ya. Nah, jika kita substitusi, ya, jika kita substitusi ke persamaan ini, kedua persamaan ini, ya, maka kita dapatkan CT aksen itu sama dengan K dikali CT minus VT, ya, atau sama dengan K kali T C min V, dan di sini CT sama dengan K dikali CT aksen plus VT aksen, atau sama dengan K T aksen C plus V, ya. Nah, kalau saya substitusi T aksen ini, ya, sini, maka saya dapatkan CT sama dengan K, T aksen adalah K per C dikali C plus V, C min V, ya. Ini kita kurung dikali C plus V, ini adalah T aksen. Nah, maka ada T-nya di sini. T-nya bisa kita coret. Ya. Kemudian C-nya saya pindahkan ke sini, jadi di sini 1 sama dengan K kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat min V kuadrat. Atau kalau saya pindah ruaskan, saya dapatkan K
sama dengan 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per T kuadrat ya. Dan ini sama dengan faktor Lorentz yang tadi ya. Nah, jadi kita punya relasi sekarang X-aksen itu adalah gamma X minus V kali T, dan di sini X sama dengan gamma X-aksen plus V T-aksen ya, dengan gamma sama dengan 1 per 1 min V kuadrat per T kuadrat, seperti ini ya. Nah, kalau kita substitusi X-aksen ini, saya substitusi ke sini ya, maka saya punya sini jadi X sama dengan gamma dikali gamma X minus gamma VT ya, plus, atau saya kali-kalikan saja langsung ya. Jadi saya punya gamma kuadrat X minus gamma kuadrat VT plus gamma VT aksen begitu. Nah, kemudian saya kumpulkan ya. Jadi saya punya di sini gamma V T aksen sama dengan gamma kuadrat V kali T plus 1 min gamma kuadrat X begitu. Nah, kalau kita hitung di sini 1 min gamma kuadrat itu adalah 1 min 1 kuadrat T kuadrat. Jadi saya samakan penyebutnya. Ini tinggal V kuadrat T kuadrat ya. Dan minusnya. Atau saya dapatkan minus gamma kuadrat V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, jadi di sini saya punya gamma V T aksen sama dengan gamma kuadrat VT minus di sini 1 min gamma kuadratnya saya ganti jadi gamma kuadrat V kuadrat per C kuadrat X ya. Nah, gammanya kita bisa coret 1, V-nya juga bisa kita coret. Maka saya dapatkan T aksen sama dengan di sini ada sisa gamma 1, di sini sisa gamma 1, T minus sini adalah Vx per C kuadrat ya. Nah, ini adalah persamaan transformasi Lorentz untuk waktu ya tadi. Atau menurut kerangka B, kita punya karena simetrik, saya punya T sama dengan gamma kali T aksen plus Vx aksen per C kuadrat ya. Ini juga bisa. Nah, salah satu akibat dari berlakunya transformasi Lorentz itu adalah efek yang dikenal sebagai dilasi waktu ya. Sekarang kita tinjau dua buah cermin M1 dan M2, dan sebuah sinyal cahaya dipancarkan dari M1, dipantulkan oleh M2, dan diterima kembali oleh M1. Nah, kejadian ini akan diamati oleh dua buah kerangka. Pertama diamati oleh kerangka diam A ya. Jadi pengamat A itu diam relatif terhadap sistem. Nah, jadi seperti ini A diam relatif terhadap sistem. Jadi pertama cahaya dipantulkan ya, dipancarkan dari M1, kemudian
dia naik ke atas ya, bergerak vertikal sampai ke M2, dari M2 karena ada cermin dipantulkan, kemudian kembali ke M1 ya. Nah, jadi ini adalah gerak cahaya di vertikal naik kemudian turun yang diamati oleh A yang diam terhadap alat. Nah, sedangkan ada pengamat lain B ya, dia bergerak dengan kecepatan V tetap relatif terhadap sistem. Nah, seperti ini. Jadi bagi pengamat B ya, karena dia bergerak maka cahaya tidak lagi bergerak lurus menurut B ya. Dia bergerak ada komponen V, komponen horizontalnya ya. Jadi bergerak miring ke sini, kemudian menabrak M2 di sini dan kembali ke sini. Nah, kemudian pengamat A dan B akan mengukur selang waktu kejadian tersebut. Oke, nah sekarang kita misalkan kejadian tersebut ketika diamati oleh A, selang waktunya adalah delta A. Nah, di sini karena cahaya menempuh jarak 2L ya. Jadi ketika pergi sama dengan L dan ketika kembali sama dengan L. Jadi jarak total yang ditempuh adalah 2L. Dan laju cahayanya adalah C, maka ini 2L dibagi C ya. Ini adalah selang waktu yang diamati oleh A. Nah, kalau kita misalkan selang waktu yang diamati kejadian tersebut oleh B adalah delta TB ya. Dan karena B itu bergerak ke arah kanan di sini, maka tentunya jarak ini itu adalah V kali delta TB ya. Nah, karena simetrik ya. Jadi ini sama, kita sebut panjang ini adalah V kali delta TB per 2. Nah, oleh B, ketika diamati oleh B, cahaya tidak lagi bergerak lurus ya, tapi cahaya bergerak miring, sehingga panjang lintasan yang ditempuh tidak lagi sama dengan L, tapi kita bisa gunakan Pitagoras di sini ya. Jadi panjang cahaya yang ditempuhnya adalah panjang lintasan yang ditempuh cahaya adalah L kuadrat ditambah V kuadrat delta TB kuadrat per 4 ya. Dan itu harus sama dengan, karena lagi laju cahayanya adalah C ya. Dan selang waktu yang ditempuhnya selama pergi adalah delta TB per 2. Jadi ini adalah delta TB per 2 seperti ini ya. Jadi ini adalah panjang lintasannya. Ini adalah panjang lintasannya ya. Kita pergi. Nah, kalau saya kuadratkan, maka saya punya L kuadrat ditambah V kuadrat delta TB kuadrat per 4 sama dengan C kuadrat delta TB kuadrat per 4. Kalau saya pindah ruaskan, saya punya L kuadrat sama dengan C kuadrat delta TB kuadrat per 4. Sini jadi 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, kemudian kalau saya pindah ruaskan lagi, saya cari delta TB-nya, kemudian saya akar, maka saya dapatkan delta TB sama dengan 2L per C kali 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, karena 2L per C ini adalah delta TA ya, dan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat adalah gamma,
Maka saya dapatkan delta TB sama dengan gamma dikali delta TA. Nah, rumus ini dikenal dengan nama dilasi waktu ya. Jadi delta TA itu adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap sistem, dan delta TB itu waktu yang diukur oleh pengamat bergerak ya. Terhadap sistem. Nah, karena gamma nilainya selalu lebih besar 1 ya, maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa delta TB itu nilainya selalu besar daripada delta TA ya. Tidak besar sama dengannya. Jadi bagi pengamat bergerak ya, selang waktunya itu lebih lama ya, yang menyatakan bahwa waktu itu berjalan lebih lambat ya bagi pengamat yang bergerak. Nah, selang waktu yang diukur oleh pengamat A yang tadi, yang merupakan pengamat yang diam terhadap sistem, atau delta TA, itu kita sebut sebagai waktu proper ya, atau proper time. Ya. Nah, dan tadi ya, karena gamma lebih besar 1, bagi pengamat yang bergerak relatif terhadap sistem, itu selalu mengukur selang waktu yang lebih lama dari waktu propernya. Nah, sebagai catatan, rumusan ini berlaku ketika titik awal dan akhir kejadian itu terjadi pada titik yang sama dalam ruang, ya, menurut A. Jadi sistemnya harus bolak-balik. Dan efek ini muncul bukan karena mekanisme dari jam, namun karena sifat dari waktu itu sendiri, ya, akibat postulat kedua. Sehingga jam-jam yang bergerak itu akan berdetak lebih lambat ya, dari jam-jam yang diam. Nah, sekarang kita akan coba turunkan persamaan dilasi waktu yang tadi dengan menggunakan transformasi Lorentz ya. Jadi ini menurut kerangka A. Menurut kerangka A, ya, kita simpan cermin di sini. Jarak dari sini ke sini adalah L, menurut A ya. Kemudian ada cahaya bergerak ke sana, kemudian memantul balik dan kembali ke sini ya. Nah, kita akan tinjau 3 buah kejadian ya. Kejadian pertama, di kejadian 1, ingat di sini adalah cermin 1, sini cermin 2 ya. Kejadian 1 itu cahaya dipancarkan ya. Pancarkan M1. Kemudian kejadian 2, cahaya dipantulkan M2. Dan kejadian 3, cahaya kembali ke M1 ya.
sini sebagai referensi, kita tuliskan transformasi Lorentz-nya. Bahwa X aksen sama dengan gamma X minus V kali T, Y aksen sama dengan Y, dan T aksen sama dengan gamma T minus Vx per C kuadrat ya. Oke, nah sekarang kita tinjau tiga kejadian ini itu ketika diamati oleh A ya, diamati A, itu kejadian 1. Ketika cahaya dipancarkan di M1 itu terjadi di sini ya. Jadi ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan T-nya juga sama dengan 0. Jadi saya sebut di sini X sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0, dan T-nya juga sama dengan 0 ya. Nah, kejadian 2, ketika cahaya dipantulkan oleh M2 di sini ya. Itu terjadi di X2 sama dengan 0 karena cerminnya di sini ya. Nah, Y2-nya sama dengan L karena sekarang cahaya ada di sini. Dan T2 sama dengan L dibagi C. Ketiga, X3-nya sama dengan 0. Y3-nya sama dengan 0 juga karena kembali ya. Dan T3 sama dengan 2L bagi C ya. Nah, sekarang ketika diamati oleh B, ya. Nah, kita bisa gunakan transformasi Lorentz di sini. Itu kejadian 1, saya punya X1 aksen karena X1-nya 0 ya, dan T1-nya juga 0, maka ketika saya substitusi ke sini jadi 0 semua ya. Jadi ini 0. Y1 aksen juga tentunya 0 karena ini selalu sama dengan Y. Dan T1 aksen juga sama dengan 0 ya. Nah, untuk kejadian 2, X2 aksen tidak lagi sama dengan 0 ya. Meskipun X-nya sama dengan 0, tapi T-nya sekarang ada ini ya. Jadi ini sama dengan minus VL per C. Y2 aksennya sama dengan L. Dan T2 aksen sama dengan gamma L per C ya. Nah, kejadian 3, X3 aksen ya sama dengan minus 2VL per C. Y3 aksen sama dengan 0. Dan T3 aksen sama dengan gamma 2L per C. Nah, ini adalah kejadian-kejadian ya, 3 kejadian yang diamati A dan diamati oleh B, di mana ketika diamati oleh B kita gunakan persamaan transformasi Lorentz ya. Nah, jadi selang waktu yang diukur A disebut delta TA sama dengan T3 minus T1 tentunya ya, sama dengan 2L per C karena T1-nya 0, dan selang waktu yang diukur B itu delta TB sama dengan T3 aksen minus T1 aksen ya, sama dengan gamma dikali 2L per C ya. Karena 2L per C-nya adalah TA, maka ini sama dengan gamma dikali delta TA ya. Nah, jadi kita dapatkan persamaan dilasi waktu ya via transformasi Lorentz. Nah, akibat lain dari
transformasi Lorentz, dan postulat kedua relativitas khusus adalah kontraksi panjang. Nah, sekarang kalau kita tinjau sebuah kerangka A yang diam terhadap sebuah gerbong kereta, kerangka A mengukur panjang gerbong adalah LA, ya. Seperti ini. Kemudian di ujung kiri gerbong terdapat sebuah pemancar cahaya, dan di ujung kanan gerbong terdapat sebuah cermin. Nah, kemudian kita akan mengamati kejadian, misalkan pada saat T sama dengan 0, cahaya dipancarkan, kemudian memantul di cermin dan kembali dideteksi di ujung kiri gerbong. Nah, sebuah kerangka inersial lain, B, misalkan bergerak dengan kecepatan V sepanjang sumbu X relatif terhadap A. Nah, pengamat B ini akan mengukur panjang dari gerbong dengan mengamati 3 kejadian tersebut, ya. Jadi cahaya dipancarkan, memantul di cermin, dan kembali dideteksi di ujung kiri gerbong, ya. Nah, ingat catatan di sini saya bikin B-nya bergerak ke kiri, ya, jadi dengan kecepatan minus V. Jadi ini sistemnya ekuivalen dengan B-nya diam, ya, dan gerbong kereta bergerak, ya, dengan bergerak ke kanan, bergerak ke kanan, dengan laju konstan V, ya. Laju konstan V. Nah, di sini kita misalkan B itu mengukur panjang dari gerbongnya adalah LB. Nah, kita perhatikan bahwa ketika kejadian tersut diamati oleh A, ya, diamati oleh A, kita lihat cahaya menempuh panjang LA, ya, ketika sampai ke M, kemudian ketika kembali juga menempuh panjang LA, sehingga selang waktu, ya, selang waktu yang diamati A, selang waktu yang diamati A, kita sebut delta TA, ya, sama dengan 2LA dibagi dengan C, ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat jika diamati oleh B, ya. Nah, sekarang untuk diamati B, kita pisah kasusnya. Ketika pergi, misalkan, ya, sebut saja pergi itu maksudnya dari dipancarkan sampai ke cermin. Sebut saja selang waktunya adalah TB1, misalkan, ya. Nah, jadi ketika cahaya pergi, maka gerbong juga sudah bergerak, ya. Gerbong sudah bergerak, karena gerbong bergerak dengan kecepatan V, maka sekarang cermin tidak lagi di posisi ini, ya, tapi sudah bergeser jadi ke sini, sehingga ketika pergi, panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya tidak lagi LB, tapi LB ditambah V dikali TB1, ya. Nah, jadi di sini L ditambah V dikali TB1 sama dengan kecepatan cahayanya C dikali TB1, ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan TB1 itu sama dengan ini LB, ya. LB dibagi dengan C minus V, ya. Dan untuk pulang, misalkan TB2, ya. Nah, ketika pulang sekarang, yang ditempuh oleh cahaya bukan lagi LB, ya, tapi karena sekarang bergerak ke kiri cahayanya dan gerbong bergerak ke kanan, maka lintasannya lebih pendek, ya. Jadi ini lintasannya adalah LB minus V dikali TB2 sama dengan kecepatan cahayanya C dikali TB2, dan di sini
kita dapatkan TB2 sama dengan B dibagi C plus V ya. Jadi lebih singkat tentunya. Nah, jadi selang waktu totalnya tersebut delta TB adalah TB1 ditambah TB2. Ini sama dengan, kita jumlahkan ini, kita samakan penyebutnya, langsung saja saya tuliskan, sama dengan 2LB per C dikali 1 dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, karena berlaku dilasi waktu ya, dari dilasi waktu sini, karena berlaku dilasi waktu, nah tentunya delta TB harus sama dengan gamma dikali delta TA ya. Jadi saya bisa ganti di sini jadi gamma delta TA sama dengan 2LB per C ya. Delta TA-nya saya ganti saja langsung jadi, oh ya, sini saya bisa tuliskan gamma dikali 2LA per C ya, karena delta TA-nya 2LA per C. Ini saya ganti jadi 2LA per C harus sama dengan 2LB per C dikali, nah ingat di sini ini adalah gamma kuadrat ya. Jadi di sini dikali gamma kuadrat, C-nya bisa saya coret, 2-nya saya coret, gamanya saya coret 1, sehingga saya bisa dapatkan LB sama dengan LA dibagi gamma ya. Nah, ini adalah rumusan kontraksi panjang ya. Jadi bisa dilihat di sini, karena gamma lebih besar 1, maka LB selalu lebih kecil daripada LA ya. Karena gamanya lebih besar 1, makanya disebut kontraksi. Jadi panjang bagi pengamat yang bergerak itu selalu mengamati panjang yang lebih pendek ya. Nah, jadi panjang yang diukur oleh pengamat A yang merupakan pengamat yang diam terhadap sistem, dalam hal ini HA, itu disebut sebagai panjang proper ya, atau proper length. Nah, dan bagi pengamat yang bergerak relatif terhadap sistem, selalu mengukur panjang yang lebih pendek daripada panjang propernya. Nah, tapi sebagai catatan, ya, lihat di sini, efek kontraksi itu hanya muncul pada bagian yang sejajar dengan arah gerak rangka ya. Hanya muncul yang sejajar pada arah gerak rangka. Nah, komponen panjang yang tegak lurus terhadap kerangka itu tidak mengalami kontraksi ya. Jadi kalau saya punya benda bentuknya begini misalkan, ya, sebut saja ini L1, ini L2 ya, diamati oleh pengamat A yang diam. Nah, ketika benda ini bergerak, ketika diamati oleh B misalkan yang bergerak sini dengan laju V ya, nah, maka yang terkontraksi itu hanya yang arah sejajar saja. Jadi ini panjangnya tetap L1, nah yang ini panjangnya L2 per gamma ya. Jadi yang bagian komponen tegak lurus ini tidak mengalami kontraksi ya. Tidak mengalami kontraksi panjang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rumusan kecepatan relatif untuk kasus relativistik ya. Nah, jadi misalkan tinjau sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan V, Vx, Vy, Vz, misalkan relatif terhadap suatu kerangka inersial A. Nah, kemudian terhadap ada suatu kerangka inersial lainnya B, misalkan bergerak dengan kecepatan U sini, ini V vektor lah. Bergerak dengan kecepatan U sepanjang sumbu X relatif terhadap A,
dan mengamati objek tersebut bergerak dengan kecepatan v aksen, itu Vx, Vy, Vz, ya, aksen semua. Nah, kita akan coba gunakan transformasi Lorentz untuk menurunkan hubungan antara V dengan V aksen. Ya. Nah, kita bisa dapatkan ini. Ini sama halnya dengan caranya dengan yang Galilean ya. Jadi Vx aksen di sini itu bisa kita gunakan aturan rantai. Ya. Ini sama dengan dt per dt aksen dikali dx aksen dt ya, dan ini sama dengan dt per dt aksen dikali dy aksen dt. Nah, kemudian x aksen dan y aksen kita bisa gunakan transformasi Lorentz, mana di sini x aksen adalah gamma x minus ut ya, dan y aksen sama dengan y begitu. Nah, kita bisa turunkan dan kemudian kita gunakan relasi ini. Relasi ini datang dari t aksen sama dengan gamma t minus u x per c kuadrat ya. Nah, sini ingat kecepatan kerangka u ini adalah kecepatan kerangka, dia konstan ya. U ini adalah kecepatan kerangka. Kecepatan kerangka ya konstan. Akibatnya gamma juga konstan. Jadi tidak bisa diturunkan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat kita dapatkan rumusan Vx aksen sama dengan Vx minus U. Ini yang bagian Galileannya, tapi sekarang ada suku ini ya. Nanti kita bisa lihat suku ini itu akan menjamin postulat kedua relativitas khusus itu dipenuhi ya. Nah, jadi kalau saya tuliskan lagi, nah, misalkan saya punya dua buah kerangka, ini X, Y, ini A, dan ada kerangka lain, B, ini X aksen, ini Y aksen, kita mengamati sebuah peristiwa ya. Nah, kita punya bahwa Vx aksen itu sama dengan Vx ini bergerak dengan kecepatan U, Vx minus U dibagi 1 min U Vx per C kuadrat ya. Dan Vy aksen sama dengan Vy dibagi gamma 1 minus U Vx per C kuadrat ya. Nah, itu kita cuma meninjau yang bagian X-nya saja dulu. Nah, misalkan ini adalah cahaya ya. Kalau misalkan ini adalah cahaya bergerak ke arah X, ke arah X, ya, X relatif terhadap A. Jadi ini adalah laju gerak terhadap A adalah Vx sama dengan C. Nah, kalau kita lihat di sini relatif terhadap B, ya, Vx aksen sama dengan saya ganti Vx-nya jadi C, di sini jadi C minus U dibagi 1 minus U dikali C per C kuadrat ya. Jadi C minus U dibagi, saya bisa, ini C nya bisa saya coret 1 per C di sini jadi C minus U, C minus U nya bisa kita coret, dan ini sama dengan C ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini
berapapun U-nya ya, si B itu akan mengukur kecepatan cahaya, nilainya sama dengan C juga ya, dan ini berarti sesuai dengan postulat 2 relativitas khusus ya. Khusus ya, bahwa cahaya di vakum itu bergerak dengan kecepatan C tidak bergantung kepada gerak sumber atau gerak dari pengamat ya. Nah, akibat dari transformasi Lorentz dan postulat relativitas khusus ya, yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, bahwa rumusan mekanika Newton itu harus kita modifikasi ya. Nah, jadi kita mulai dari definisi momentum yang kita rubah ya. Jadi misalkan saya punya sebuah partikel relativistik ya dengan massa diam M0 sini misalkan ya, dan bergerak dengan kecepatan V, Vx, Vy, Vz misalkan di sini relatif terhadap suatu kerangka inersial K misalkan ya. Nah, maka kita definisikan momentum dan energi relativistik itu P sama dengan gamma M0V ya, ini definisi kita. Nah, dari sini kita bisa turunkan energi relativistik E sama dengan gamma V dikali M0C kuadrat ya. Nah, gamma V di sini adalah 1 per akar V kuadrat per C kuadrat ya. V dot V di sini adalah V kuadrat, ingat. Ini kita pakai notasi V dot V itu adalah V kuadrat ya, sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat itu adalah faktor Lorentz ya, dari partikel relatif terhadap kerangka inersial K ya, karena di sini kecepatannya kan terhadap K. Oke. Nah, energi kinetik relatif terhadap kerangka K itu kita bisa definisikan E minus E0 ya. E0 itu adalah energi diam. E0 ini adalah energi diam. Jadi energi yang diukur oleh pengamat diam terhadap partikel, energi yang diukur oleh pengamat yang diam ya, oleh pengamat yang diam terhadap partikel ya. Artinya dia bergerak, pengamatnya itu bergerak bersama partikel ya. Nah, jadi terhadap pengamat diam, terhadap pengamat ini ya, kecepatan partikel sama dengan 0 ya. Kecepatan partikel sama dengan 0. Maka gamanya sama dengan 1, jadi energinya kita sebut NO itu sama dengan M0 C kuadrat ya. Sehingga kalau kita substitusikan ke sini, jadi energi kinetik itu sama dengan gamma min 1 dikali M0 C kuadrat ya. Nah, kita juga bisa cari hubungan energi dan momentum relativistik ya. Itu sama dengan E kuadrat ya, ini energi total sama dengan P kuadrat C kuadrat, ini besar momentum, ditambah M0 kuadrat C pangkat 4 ya. Oke, untuk mendapatkan hubungan energi kinetik dan momentum tadi ya, kita bisa gunakan rumusan dari mekanika Newton ya, bahwa energi kinetik
itu sama dengan F dx ya, integral. Jadi sama dengan usaha total ya, usaha total sama dengan integral F dx. Nah, dengan F-nya bisa kita ganti jadi dpx dt dikali dx. Kita tinjau gerak satu dimensi saja. Nah, dpx dt-nya bisa kita gabungkan sehingga saya punya integralnya jadi dpx px begitu ya. Nah, sekarang kita akan cari, saya punya momentum relativistik itu adalah M0 Vx dibagi dengan akar 1 min Vx kuadrat per C kuadrat gitu, atau sama dengan gamma M0 Vx. Nah, jadi kalau saya turunkan, dpx itu sama dengan d gamma M0 Vx ditambah gamma M0 dvx, atau kalau saya punya Vx dpx sama dengan dm0 Vx kuadrat kali d gamma ditambah gamma m0 Vx dvx ya, seperti ini. Nah, kita akan ubah semua integralnya ke dalam gamma ya. Jadi variabelnya akan kita ubah ke dalam gamma. Jadi ini harus diubah, ini harus diubah. Nah, dari definisi gamma kita bisa dapatkan ya, karena kita punya gamma kuadrat sama dengan 1 dibagi 1 min Vx kuadrat per C kuadrat. Saya bisa dapatkan Vx kuadrat sama dengan C kuadrat dikali gamma kuadrat min 1 dibagi gamma kuadrat ya. Nah, kita bisa dapatkan relasi seperti ini. Tinggal dipindahkan saja ruasnya. Nah, kemudian kita bisa turunkan ya, kita bisa turunkan yang suku ini. Kalau saya turunkan suku ini, maka saya punya sebelah kiri adalah 2 Vx dVx, dan sebelah kanan adalah ini bisa saya tuliskan juga jadi begini ya, C kuadrat dikali 1 min seper gamma kuadratnya. Nah, ini jadi C kuadrat dikali ada duanya, ada D gamma, di sini dibagi gamma pangkat 3 begitu ya. Nah, duanya bisa kita coret. Nah, jadi kita punya relasi Vx dVx sama dengan C kuadrat D gamma per gamma pangkat 3 gitu. Nah, kita substitusi ya. Jadi Vx kuadrat ini bisa kita substitusi ke sini, dan relasi ini substitusi ke sini. Saya bisa dapatkan, kita pindah ke sini aja. Jadi Vx dVx sama dengan M0, Vx kuadratnya saya ganti C kuadrat kali 1 min seper gamma kuadrat D gamma ya, ditambah, saya pindah sini, ditambah gamma M0 Vx dVx nya saya ganti ini C kuadrat D gamma per gamma pangkat 3 ya. Bisa saya coret 1. Nah, bisa dilihat di sini suku yang ini ya, dengan suku yang ini itu saling cancel ya. Jadi karena ini tandanya minus, jadi ini saling menghilangkan. Jadi kita bisa dapatkan formulasi yang sederhana, yaitu adalah M0 C kuadrat D gamma ya. Nah, jadi K itu adalah M0 C kuadrat, jadi tinggal integral di gamma ya. Kalau kita start di sini dari 0 sampai Vx misalkan ya,
Ingat, jadi karena gini, maka gamanya dari 1 sampai gamma, karena ketika Vx-nya sama dengan 0, gamanya sama dengan 1, ya. Jadi kita bisa dapatkan M0 C kuadrat dikali gamma min 1, ya. Atau saya bisa tuliskan ini sebagai gamma M0 C kuadrat minus M0 C kuadrat, ya. Dimana ini adalah energi totalnya, dan ini adalah energi diamnya, ya. Ini K, energi kinetik, ya.